Di tahap do ini, selain memprioritaskan tadi, sudah divisualkan, maka tugas Anda setelah itu dipilih jadi action plan. Dari situ dihitung objektif target yang masuk akal berapa, karena jangan sampai kita pengen menghemat. Menaikkan efisiensi boiler 10%. Action plan yang dilakukan adalah menurunkan volume blowdown. Apa urusannya? Wong blowdown total loss cuma 2%. Kok naikin efisiensi boiler 70% dengan cara blowdown? Ya tidak ada urusannya. Jadi harus masuk akal. Itu penting sekali. Kemudian selain ngomong action plan, Anda wajib satu. Itu pengguna energi besarmu apa? Harus ditetapkan, diidentifikasi. Kemudian parameter kuncinya yang nggak boleh ngawur apa? Kalau boiler berarti apa? Tone steamnya nggak boleh ngawur. 2, oksigen eksesnya nggak boleh ngawur. 3, kalau mau ngecek kualitas pembakaran berarti hidrokarbon eksesnya nggak boleh ngawur. Apalagi, kemudian temperatur steknya nggak boleh ngawur. Nah, saya begitu ya. Terus yang kedua, siapa orang kunci yang mesti tahu itu dan harus melakukan pengendalian. Oke? Pastikan orang-orang itu ngerti, kompeten, dan peduli. Bisa jadi dia nggak peduli, hati-hati. Bisa jadi dia peduli tapi dia nggak ngerti, nggak dikasih ilmunya. Gitu ya. Kemudian, kadang-kadang yang bikin rusuh itu begini, kita sudah kendalikan semuanya dengan benar, dengan baik, terus ada alat yang memang waktunya diganti. Waktu ganti alat, karena pertimbangan harga, datanglah alat yang jauh lebih boros daripada alat-alat yang sebelumnya. Sehingga semua upaya penghematan kita hilang semua gara-gara satu makhluk itu. Contohnya begini, kita cuma butuh pompa itu 1 megawatt. Nah, ternyata ada yang jualan pompa 2 megawatt, harganya 80%, atau 20% lebih murah daripada yang 1 megawatt. Akhirnya belilah yang 2 megawatt katanya. Ini murah loh ini, 2 mega aja harganya cuma 80% loh ini. Mending kita beli. Ya udah, rusuh dunia persilatan. Habis itu, Anda buang-buang 1 mega tiap jam. Gitu ya, contoh ekstrim yang nggak akan terjadi sih di pabrik. Cuma hal lucu seperti itu mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau beli, pertimbangannya tidak boleh cuma mempertimbangkan harga awal. Tadi yang saya kasih contoh pompa sama kompresor, tapi mempertimbangkan life cycle cost. Nah, life cycle cost itu apa? Bahwa keputusan pembelian terkait dengan ECU, kalau cuma beli kertas karepmu, mempertimbangkan paling murah. Tapi kalau ngomong beli sesuatu yang ada urusan sama pengguna energi besar, maka harus mempertimbangkan harga awal equipment plus dampak biaya terkait dengan energi sampai umurnya alat cradle to grave. Satu. Yang kedua, ngitung biayanya mempertimbangkan time value of money. Jadi ini kayak pakai perhitungan NPV. Anda pakai perhitungan net present value, bahwa nilai uang itu setiap tahun berubah, turun karena ada discount rate, ada hurdle rate, ada orang menyebutnya ada WACC-nya, gitu. Kemudian kuncinya adalah semakin komprehensif parameter biayanya, semakin semua dipertimbangkan, maka keputusan itu makin baik untuk perusahaan. Kalau cuma beli mikir harga beli, ternyata maintenance cost-nya, ternyata operational cost-nya, ternyata spare part cost-nya, ternyata impact kecil produk, ternyata banyak contoh. Ini contoh klasik LCC yang menarik itu, Upo Kaltim beli katalis lebih mahal 1,5 miliar, tapi secara life cycle cost dapat saving 23 miliar karena katalis itu menghasilkan JIT lebih bagus, umur lebih lama, dan karena menghasilkan CO2 leaks lebih kecil, maka pressure drop-nya juga lebih kecil, sehingga pressure drop lebih kecil itu kompensasinya kompresor bisa dioperasikan dengan tekanan sedikit lebih rendah, dan itu semuanya hemat energi, hemat biaya. Itu ya, karena
Kalau kita nggak pakai LCC, cuma membandingkan harga jual, maka Anda nggak akan, kemungkinan besar Anda akan sulit untuk upgrade alat-alat yang sekarang Anda punya teknologinya. Karena jadi nggak menarik antara increment cost dibandingkan dengan energy savingnya. Tapi kalau Anda menerapkan life cycle cost, maka ternyata betul ada company yang memutuskan bahwa sekarang kalau beli motor harus IE3 karena sudah dihitung beli IE3 itu secara life cycle cost jauh lebih menguntungkan gitu. Enercos, one stop energy management and sustainable solution service.